Selamat petang. Karma ini belum tentu karma baik, tetapi ada juga kata-kata tentang karma buruk. Karma buruk ada, karma baik ada. Karma baik tentu saja menghasilkan hal-hal dan perbuatan baik kembali pada diri kita juga dengan hal yang baik. Tetapi karma buruk juga bisa dituai dan juga berakibat persis sama seperti karma yang pernah kita tanam. Dan ini menarik sekali, telah hadir di studio Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Kita sapa dahulu beliau. Bante, selamat petang, Namo Buddhaya. Sugih Honto, Namo Buddhaya. Semoga selalu berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Yang Mulia sudah hadir di ruang studio kita. Dan narasumber yang kedua yaitu Ki Eko Susilo Rahayu Ki. Nggih, Rahayu wilujeng sonten pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Rahayu kang sami pinanggih. Terima kasih sudah hadir di studio. Tema kita kali ini cukup menarik. Pertama, saya kepada Yang Mulia Bante, ini tentang karma itu, Bante. Sekarang dewasa ini orang itu mulai percaya bahwa karma itu ada, Bante. Kalau di kalimat-kalimat pelajaran agama Buddha, pelajaran tentang karma itu bagaimana? Sesungguhnya karma ini sudah ada sebelum agama-agama pun muncul di dunia ini. Jadi Sang Buddha itu hanya menemukan karena beliau itulah satu-satunya yang berani berdiam diri selama 6 tahun belajar untuk meneliti apa saja yang menjadi inti poin yang paling penting dalam kehidupan kita bersama. Secara pribadi ternyata aktivitas pikiran kita itu sangat-sangat dahsyat, sehingga dengan demikian ini karma ada dalam pikiran kita. Karma positif dan karma yang negatif. Karena pikiran yang positif akan menjadi ucapan yang positif, tingkah laku yang positif. Pikiran yang negatif akan menyebabkan ucapan negatif, tingkah laku negatif. Jadi sumbernya digerakkan oleh pikiran kita bersama, maka dengan demikian marilah kita bersama-sama fokus untuk belajar bagaimana menata pikiran dengan tepat supaya yang positif lebih dominan dan yang negatif kita tekan dan kita buang semuanya, sehingga itu akan menjadi sarana karma yang sangat-sangat progresif dan positif sekali. Adakah Sang Buddha itu mengajarkan tentang karma itu secara spesifik gitu, Bante? Apa namanya, karma pala atau apa itu ada? Ya pasti. Jadi kalau kita perhatikan, Sang Buddha itu membahas karma itu macam-macam. Karma itu dilihat dari waktunya, dilihat dari hasilnya, dilihat mana yang lebih dominan, mana yang utama, mana yang berat, dan mana yang ringan. Jadi itu diuraikan secara detail, sehingga kalau kita mau belajar hukum aktivitas positif negatif dengan jelas dan terang, sudah pastilah ada di dalam hukum karma. Ada bukunya juga, bukunya yang membahas masa karma ini luar biasa, banyak. Karena Moggallana sendiri berusaha untuk meditasi, menganalisa dengan teliti, seteliti-telitinya untuk memahami hukum karma dengan jelas. Ternyata Sang Buddha mengatakan, hai Moggallana, ilmu karma ini sangat jelimet, sangat halus dan sangat dalam, sulit untuk dipahami. Lebih baik engkau tidak usah mencurahkan pikiran ke arah sana, tetapi membahas bagaimana karma-karma yang positif dan karma-karma negatif itu, yang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Itu saja yang kita uraikan supaya kita bersama-sama bisa menata pikiran menuju yang lebih positif, lebih damai dan lebih bahagia. Ini aja yang diulang-ulang seperti itu, sehingga akan memahami semua orang, agamawan manapun juga, dia akan terkena juga. Kalau dia punya ucapan kotor, jelek, busuk, kita tahu, oh itu kotor, itu jelek, itu busuk. Kita tidak katakan agamanya mereka yang salah.
Jadi orang itu cara berpikirnya jelek, ucapan pasti jelek. Cara berpikirnya jelek, tingkah lakunya juga akan ikutin yang jelek. Tetapi sebaliknya, siapapun yang sudah memulai dengan pikiran yang positif, kita yakin itu akan menjadi sumber positif dalam ucapan maupun tingkah laku mereka. Apakah kalau misalnya seorang agamawan, Bante, ketika berkata-kata buruk, bisakah suatu saat dia dicerca oleh orang lain dengan kata-kata yang buruk juga? Dengan sendirinya lah, kita tidak usah bilang agamawan manapun juga, kita lihat aja. Karena tingkah laku yang nggak benar sekarang yang sudah kelihatan. Bagaimana dulunya dia bisa mendapatkan kedudukan jadi gubernur, ternyata dia pakai ayat-ayat yang kotor, pakai mayat-mayat ini dan itu kan sudah kata-kata yang menjijikkan. Tapi politikus bilang, oh boleh-boleh aja. Tapi kenyataannya sekarang dia sudah dihujat macam-macam, banyak yang tidak beres yang dia kerjakan. Karena dimulai dengan pikiran yang kotor, sejak permulaan akhirnya yang kotor yang keluar. Jadi sangat kasihan, Jakarta jadi problem dipimpin oleh orang yang tidak becus itu. Karena dia punya cara berpikirnya sudah negatif dulu. Jadi semuanya jadi negatif. Itulah yang sangat disayangkan. Ya Bante, terima kasih. Kalau menurut Ki Eko bagaimana ini? Apa ada sebenarnya banyak ya di Wedotomo itu ajaran-ajaran tentang karma dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang hari ini dan berikutnya. Tapi tahan dahulu Ki Eko, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Tetap di Dhamma TV. Ini menarik sekali tentang karma ini, keluarga Dhamma TV. Ternyata bahwa karma itu selalu kembali pada kita. Kalau orang Jawa itu ada kata-kata sopo sing nandur iku sing bakal panen. Apa yang ditabur itu yang dituai. Dan itu jangan tidak percaya. Sebenarnya hari ini apa yang Anda dapat hari ini sebenarnya adalah hasil karma atau tanduran atau tumbuh-tumbuhan perilaku kita beberapa saat yang lalu. Jadi lebih baik hari ini menanam baik nanti supaya 2 tahun, 3 tahun lagi, 2 bulan, 3 bulan lagi, karena Bante juga tadi memberi wejangan, karma itu tergantung waktunya. Nanti kalau seperti sebuah buah itu kapan matangnya itu tergantung dari waktunya dan pasti tepat. Tidak mungkin saat seperti ini ada bunga, ada buah, misalnya ada buah kedondong, selalu buah itu ada di dalam musimnya. Demikian juga kehidupan manusia, karma itu juga begitu. Dia akan lahir, dia akan panen, dia akan berbuah ketika tepat pada saatnya. Karma baik, hasilnya ya baik. Karma buruk, hasilnya tentu begitu juga buruk. Kalau di Wedotomo itu kan sebenarnya apa kata Wedotomo sendiri? Wedotomo secara etimologi bukan itu berasal dari kata wedo yang artinya itu wedaran atau ajaran, dan tomo yang berarti kata utama atau ajaran utama untuk mempersiapkan anak cucu supaya menjadi Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah, menjadi pemimpin di tanah Jawa. Memang isinya itu semua orang atau khusus untuk Senopati saja? Nah, sebenarnya ini kan Sinuwun Mangkunegoro yang keempat ini memang memberikan sebuah pitutur kepada anak turunnya juga seluruh masyarakat Mataram saat itu, juga tanah Jawa, yang memang betul bahwa di dalam ajaran atau nilai-nilai, ya kita sering memahami sebagai nilai-nilai budaya Jawa itu memang disetting secara filsafatnya memang menggunakan sebuah konsep sebab akibat salah satunya. Dan konsep tentang karma itu kan di Jawa dipahami sebagai ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Artinya yang dituai sekarang itu memang buah dari kemarin, dan yang ditanam sekarang akan menghasilkan di kemudian hari. Apakah itu hasil yang baik maupun ya, hasil yang buruk. Nah, pemikiran Jawa di dalam nilai-nilai itu selalu menggunakan pendekatan positivistik yang keluar. Artinya memang pemikiran positivistik di dalam filsafat itu sangat mempengaruhi
pemikir-pemikir dan budayawan-budayawan serta leluhur kita di dalam membuat nilai-nilai yang sekarang warisannya kita lihat, apakah itu Wulangreh, Wedotomo, Serat Tripomo, Centini, dan banyak sekali produk-produk karya sastra Jawa yang memang dikonstruksi dengan model sebab akibat. Memang ada beberapa jargon Bu Ani di Jawa bahwa misalnya epos-epos cerita-cerita folklore yang ada di Jawa itu sangat dipengaruhi pemikiran sebab akibat. Misalnya di epos Ramayana, di mana buah dari perbuatan Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi itu menghasilkan sebuah karma buruk, yaitu Rahwana, yang anak-anaknya mempunyai sifat karma yang karma. Berbeda-beda dari keempatnya. Itu jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Iya. Tapi sebenarnya ada juga karma ini yang menurut Begawan Wisrawa tadi itu ya, sebenarnya kalau kita bertanya siapa diri kita ini, boleh dikatakan sebenarnya diri kita ini adalah hasil pemikiran ayahanda. Iya, iya, pasti ya. Itu sudah saya selidiki, saya pikir-pikirkan, setiap orang sebenarnya adalah hasil pemikiran ayahnya waktu menurunkan biji ke rahim ibunya. Jawabnya adalah iya. Makanya ada perbedaan anak nomor 1, anak nomor 2, ketertarikannya, nasibnya itu karena apa yang dipikirkan ayahandanya, itulah yang akan terjadi pada bibit itu tadi. Kalau di Wedotomo apa sekar yang bagus untuk hari ini? Ya, mungkin kalau di Wedotomo kita lihat misalnya di awal-awal pupuh Pangkur di Podo 2 itu Jinejer neng Wedotomo mrih tan kembo kembenganing pambudi, nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi sepolir sepah samun samang saling pakumulan gonyak ganyuk ngeleling semi. Jadi gonyak ganyuk ngeleling semi atau orang yang mempermalukan dirinya sendiri di sebuah pergaulan itu memang sebuah hasil dari proses karma tanwikani rasa, karena memang tidak bisa mengelola hawa nafsu. Ini yang dampaknya langsung istilahnya. Belum lagi yang tidak langsung, yang sifatnya masa depan. Tadi yang diceritakan Bu Ani kalau merujuk kepada sebuah nilai-nilai dari epos Ramayana tentang bagaimana Wisrawa dan Dewi Sukesi itu. Nah, memang misalnya unen-unen ngunduh waing pakarti, sopo kang milik barang kang melok, tundane bakal melik-melik. Jadi siapa yang terlalu bernafsu untuk mengumbar hawa nafsu dalam rangka ingin menggapai sesuatu di dunia, itu biasanya bakal melik-melik, artinya akan susah di kemudian hari. Itu setting-setting pemikiran nilai-nilai budaya Jawa itu memang sudah sangat mengantisipasi tentang karma, di mana pola filsafatnya selalu menggunakan konsep sebab akibat. Kalau kita menggunakan pemikirannya Wayne Pes misalnya, dunia sosial dan apa yang dianggap sebagai realitas adalah seperti logika ilmu eksakta, X dan Y, sebab akibat. Itu sudah sangat kelihatan sekali dalam pemikiran-pemikiran budaya Jawa. Apakah itu berupa tembang, berupa suluk, berupa lontar, berupa karya sastra yang pernah ada. Termasuk pahatan-pahatan yang ada di candi misalnya ya, di Malang Candi Jago misalnya, tentang Kunjoro Karno dan sebagainya, itu semuanya tentang karma isinya. Iya, demikian luar kira-kira. Biasa ya. Jadi ternyata di ajaran Jawa pun itu sudah demikian ditandaskan sejak awal ya. Hati-hati dengan kehidupan ini karena ada karma baik dan karma buruk. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Keluarga Dhamma TV menarik sekali. Ternyata karma itu sebenarnya selalu ada di dalam diri kita, ada di dalam perbuatan kita. Kadang-kadang kita tidak setelah berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Tuhan yang di sana dan memohon selalu setiap hari agar perbuatan dosa tadi tidak berbuah, tidak mendatangkan denda. Kadang-kadang hal yang seperti itu ya mungkin
3-4 tahun boleh Bante, tapi tahun keempat rasanya kok juga meletus juga, ini tahun keempat ini. Jadi tidak ada yang lepas dari karma. Karma tidak pernah salah. Karma selalu hitungannya tepat, kapan harus matang, dan itu nanti tepat sekali saat itu ranum, saat itu berbuah, saat itu kena pada diri orang itu. Seberapa banyak dulu dia misalkan melakukan hate speech, melakukan ujar kebencian untuk berapa orang, nanti kembalinya ya segitu banyak Bante. Saya misalnya menulis di medsos untuk misalnya untuk 100.000 orang, kembalinya nanti ya 100.000 pada saya hate speech, dan isinya sama seperti saya dulu menebar seperti ini, kembalinya ke saya persis seperti itu. Itu luar biasa sekali. Jangan tidak percaya, karena sebenarnya kita sering mendapatkan hal-hal semacam itu, tetapi kadang kurang peka bahwa ini sebenarnya karma buruk yang sedang berbuah, atau memang ada strata kehidupan manusia, empat macam manusia dia Bante ya, 4 macam manusia yang terlahir baik lama-lama menjadi orang buruk, sudah terlahir buruk di akhir hidupnya menjadi buruk, dan itu sudah juga diajarkan pada Bante. Tentang karma ini Bante, tentang maga pala, karma pala mau diajarkan Bante. Ya, ini sudah maga dan pala juga merupakan hukum kewajaran, di mana yang kita jalankan, disitulah buah yang akan kita peroleh. Disitulah yang dikatakan pala. Sebab kita memiliki pikirannya, arahnya menuju ke arah negatif, hasilnya juga penderitaan tuh kita langsung dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Tetapi siapapun juga arah pikirannya, jalannya menuju yang positif, dia akan mendapatkan buah yang positif pula. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama, tujuan kita bersama hidup di sini adalah belajar untuk mengenal diri, jalan apa yang kita tempuh. Disinilah yang dikatakan Sang Buddha, siapapun juga yang punya tujuan yang jelas, bagaikan kita tahu kita ini sama-sama sedang bermain bola, 11 orang lawan 11 orang. Kalau 11 orang sama 11 orang main bola, sepak bola begitu, tidak tahu gawang musuhnya, bagaimana kita bisa mengarah tujuan itu. Demikian juga tujuan utama adalah kita belajar bersama untuk mengetahui jalan bagaimana kita mengurangi penderitaan kita. Kalau penderitaan ini bisa dikurangin, terus dikurangin, akhirnya buahnya itu kita tahu, kita mendapatkan kebahagiaan makin lama makin meningkat. Itulah yang dikatakan siapapun juga yang mampu melenyapkan kekotoran batinnya 30%, jalani ditempuh dengan sungguh-sungguh, buah kebahagiaan naik 30%. Siapapun juga yang menjalankan dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan kekotoran batinnya dengan usaha menjalankan membersihkan terus-menerus, dia mampu membersihkan 40%, dia akan mendapatkan buah kebahagiaan 40% naik. Secara direct dalam hidup ini, tidak usah nanti mati masuk surga, itu tidak dibutuhkan. Anda bisa membuktikan kebenaran itu. Demikian juga kalau Anda menjalankan untuk membersihkan batin kita, 50% secara terus-menerus, 50% Anda dapatkan, peningkatan kebahagiaan kita akan meningkat. Inilah buah yang akan kita peroleh. Kalau kita memiliki kemampuan 100% jalan dengan sungguh-sungguh, bersih, murni, terang benderang, tidak ada pengotor sama sekali, itu kita jalankan dengan full, akhirnya buah kesucian, buah kemurnian yang namanya Tuhan yang Maha Suci ditemukan dalam batin dan pikiran kita. Ternyata Tuhan bukan di atas diri kita, ada di pola pikir kita masing-masing. Marilah kita ciptakan jalan ke arah ketuhanan yang benar ini. Tidak usah menggantungkan Tuhan mana yang paling benar, yang paling benar. Bisakah kita bersama-sama mengurangi penderitaan, menyingkirkan kekotoran badan kita, sehingga kita tambah lama, tambah jernih, tambah seger, tambah sehat, tambah bahagia, sampai kemurnian
itu akan menciptakan kedamaian dan keharuman bagi seluruh dunia ini, bahkan alam semesta. Para dewa-dewi, malaikat pun juga ikut memuji. Mereka sangat bagus telah menjalankan dengan tepat dan benar. Bisa begitu, Bante. Jadi para dewa-dewi itu sebenarnya juga tahu tentang kehidupan dan senang bila ada orang yang suka melakukan hal yang baik, Bante. Ya, itulah yang dikatakan dalam bahasa Mandarin Tian Yu Yan. Tian itu langit, ada mata untuk melihat kita. Istilahnya kalau agama lain, Tuhan melihat apa yang engkau lakukan. Jadi kalau kita Tuhan cuma satu melihat itu, Tuhannya pusing melihatkan ratusan juta orang toh. Tapi Tian Yu Yan itu para malaikat, para dewa-dewi itu banyak, lebih daripada manusia. Jadi kalau di manusia ada 7 miliar, mungkin di sana ada berapa puluh miliar. Jadi yang melihat kita, apa yang kita lakukan, mereka pasti lebih tahu. Para dewa, para dewi itu melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Apakah para dewa-dewi itu dulunya juga pernah jadi manusia, Bante? Ya pasti, itu dengan sendirinya, bahwa siapapun juga, makhluk manapun juga, pasti pada satu dulunya itu pernah menjadi manusia. Karena kebaikan mereka menjadi dewa, menjadi dewi. Karena kejahatan mereka, mungkin mereka bisa jadi setan, jadi masuk di alam neraka. Jadi dengan demikian ini, setan atau alam-alam halus yang lainnya itu, seharusnya kita tetap hargai mereka sebagai makhluk hidup yang mengharapkan bahagia. Tetapi karena kesalahan mereka, itu yang menyebabkan mereka menderita di alam mereka. Kita jangan memusuhi mereka. Jangan mengajarkan kepada setan-setan dan musuh kita. Kalau kita sudah kecil diajar begitu, konsep kita akan sudah memusuhi sesuatu. Anak kecil jangan diisi untuk memusuhi siapapun juga. Isilah anak kecil itu dengan penuh cinta kasih, mengharapkan semuanya bahagia. Makhluk apapun juga, yang jelek apapun juga, kita harapkan mereka tetap bahagia di alam mereka. Jadi kita tidak pernah ada mengajarkan dengan cara yang salah memusuhi setan-setan. Itu sudah salah kaprah. Jadi ternyata dewa-dewi itu juga kadang-kadang melihat, mendekati, kalau orang Jawa bilang itu jangkung, ya, jangkung. Kita kan ada kisah tentang Bangu Tongtong, itu kan seorang dewa. Yuyu Kangkang itu kan juga dewa, dikisahkan itu. Mungkin dia harus karena karma buruk, dia harus terpaksa menjadi hewan di dunia ini untuk menuntaskan karmanya terdahulu. Untuk akhirnya dia bisa kembali lagi ke kehidupan menjadi dewa. Kan begitu Ki Eko ya, ceritanya Bangu Tongtong. Banyak sekali kisah-kisah di Jawa tentang karma itu ya, seperti itu. Tentang sekar yang ada di yang lainnya, monggo disekarkan. Ya. Tadi kita sampaikan bahwa sistem nilai di budaya Jawa itu memang selalu menggunakan frame filsafat yang positifis ya. Jadi sebab akibat gitu. Walaupun para peneliti, para antropolog, para kalangan humaniora itu meneliti dengan pendekatan naturalistik, dengan fenomenologi dan seterusnya, tetapi produk-produk pemikirannya memang selalu dikonstruksi secara positifis. Misalnya jika A maka B, jika X maka Y. Jika pengen rukun, maka harus rajin untuk membangun kerukunan. Seperti di serat Ulang Reh Bu Ani misalnya. Saya coba sekarkan ini. Misalnya ini pitutur yang tadi kita coba telaah secara sebab akibat. Kalau pengen rukun ya harus membangun paseduluran. Misalnya pucung serat Ulang Reh pupuh yang keempat misalnya gitu. Wong sadulur nadyan sanadipun rukun aja nganti pisah ing samubarang karsane padha rukun tinulut teka prayoga. Kalau
kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dalam persaudaraan walau dengan kerabat haruslah tetap rukun. Walaupun itu saudara kandung, saudara yang ada hubungan darah. Jangan sampai berpisah atas segala hal. Jika rukun dilihat pun itu lebih baik. Jadi memang pituturnya itu sudah menganjurkan rukun supaya kehidupannya itu baik. Karena apa? Sudah banyak karma, kalau orang itu tidak rukun, kehidupannya congkrah. Nah, ini sebenarnya logika-logika sederhana. Pitutur Jawa selalu memberikan sebuah justifikasi, jika A maka B, jika begini maka begini dampaknya, begitu. Nah, sekar atau tembang itu kan dihasilkan dalam sebuah peradaban yang memang telah belajar pada peradaban sebelumnya. Para pujangga menyadari betul bahwa mereka menciptakan sebuah naskah-naskah sastra seperti ini memang berangkat dari sebuah pengalaman, pengamatan, observasi yang sangat mendalam tentunya. Nah itulah, maka dari itu banyak di set up nilai-nilai budaya Jawa itu dengan model sebab akibat atau ngunduh waing pakarti. Sopo sing tuminta Allah wahyune bakal sirna. Itu kan juga salah satu petikan di dalam sebuah luar biasa sekali ini. Iya. Sopo sing tuminta Allah wahyune bakal sirna. Memang ini sebuah potongan dari kalimat yang panjang, biasanya Sura Sudira jayane kang lebur dening pangastuti, mugi tansah hayu-hayu rayu kang pinanggih. Sapa sing kaselak milik barang kang melok, kepengin ndang muluk, tundane bakal melik-melik. Sapa sing tuminta Allah wahyune bakal sirna. Nah, ini semuanya kan persoalan sebab akibat yang sudah di warning sebelumnya. Ada sebuah warning system dari nilai-nilai budaya yang memang menganjurkan, karena apa? Setting budaya Jawa itu jelas merujuk kepada sebuah term tentang beneh. Ya, jangan sampai orang itu tidak beneh. Lah, maka dari itu diberikan sebuah kunci-kunci, koridor-koridor nilai-nilai yang jikalau orang Jawa, jikalau kau melakukan begini, maka dampaknya begini. Ada dua hal Bu Ani di dalam Jawa, kalau orang itu akan menuai sebuah badai karma buruk, itu jikalau ada dua kesalahan. Yen ora salah pangucape ya salah tumindae. Kalau tidak salah di tutur katanya, maka salah di perilakunya. Orang Jawa sangat ngudi persoalan ini, maka dari itu melalui perilaku dan tutur kata itu sangat dianjurkan untuk disetting tidak berdampak pada karma buruk. Kira-kira begitulah kira-kira. Ini bagus sekali kata yang wong tumindak Allah wahyune bakal sirna. Itu artinya begini Bante, orang yang melakukan kejahatan atau perilaku yang buruk, wahyu, kebeningan hatinya, kejernihan hatinya akan hilang Bante. Jadi orang yang melakukan keburukan, kejahatan ini otomatis keberuntungannya juga akan hilang. Nanti kita tanya sama Bante, bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi setelah yang satu ini tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, terima kasih kepada ini rekan-rekan grup WA Bandar Angin ini ya, untuk Ibu Utami di Bareng Raya Gang 2, Bapak Victor Purnomo di Pandanwangi, Ibu Wati Suyut, waduh besok ini mantu, selamat mantu, semoga lancar. Ibu Win di Jalan lupa saya, Bapak Winoto Simpangkawi, Ibu Wiwi, Ibu Yati Kusuma, Ibu Yatim, dan juga Bapak Gatot, Ibu Murni yang ada di Batu juga, kepala sekolah ini, Bapak Kun, kemudian Ibu Kum di Sekarsono, Pasuruan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Nah ini tadi yang saya petik dari kalimat dari Ki Eko ini adalah bahwa sopo sing tumindak Allah wahyune bakal sirna. Siapa yang bertindak kejahatan, Allah itu elek jelek,
maka wahyunya akan sirna. Wahyu itu bisa berupa jabatan, bisa berupa rezeki, bisa berupa keberuntungan, kesaktian, kepandaian ya. Wahyu itu kan apa betul begitu, Bante? Ya, inilah yang dikatakan segala sesuatu Sang Buddha katakan bersumber dari pikiran kita. Kalau kita memahami pikiran ini sesungguhnya dia ini bersinar. Pada mulanya sangat bersinar. Tetapi banyak tamu-tamu yang datang yang menjadi pengotor batin dan pikiran kita. Kalau kita hidup di dunia ini hanya memikirkan aku mau jabatan, aku mau kekayaan, aku mau tambah harta, dengan cara apapun juga itu aku penting. Sehingga dengan demikian dia tidak memperdulikan yang lainnya, hanya itu yang dilakukan. Akhirnya dengan cara seperti ini akan kelihatan, oh ini nggak beres sana, nggak beres itu, nggak beres. Akhirnya dia akan langsung batinnya itu sudah gelap gulita, kebijaksanaan hilang, dia melakukan berbicara sesuai dengan pikiran yang kotor itu, otomatis semuanya kewibawaannya hilang, kedudukannya hilang, jadi mereka sudah tidak dipercaya. Itu akan menjadi yang wajar. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha kata, marilah kita mulai sekarang menjaga pikiran ini, jangan dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar diri kita. Kalau kita masih menganggap yang di luar itu sangat-sangat penting, aku mau kedudukan, aku mau harta, aku mau cewek, atau aku mau kebahagiaan, ya semuanya dari luar, ini akan mengotorin batin dan pikiran kita. Karena Sang Buddha katakan kebahagiaan tidak akan kita peroleh dari luar. Kebahagiaan itu terletak sampai di mana kemampuan kita untuk menenangkan, membersihkan, membuat batin dan pikiran kita tetap cemerlang, tetap berkilau, sehingga kewibawaan kita, kecemerlangan kita, ketegasan kita akan muncul dalam kemantapan pola berpikir kita. Di sanalah yang dikatakan mereka akan menjadi pemimpin di dalam dirinya mereka masing-masing. Semuanya seperti ini. Indonesia ini akan bersinar ke alam semesta. Marilah kita bersama-sama kembali ke dalam inti, membuat batin dan pikiran kita bersama-sama tenang, jernih, bersih, berkilau terus-menerus, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghancurkan diri kita. Karena kita tahu sudah ada bukti-bukti orang-orang yang sudah melakukan hal yang salah, karena dimulai oleh pikiran yang kotor, hanya mau jabatan, hanya mau harta, dan tidak mau bekerja, akhirnya mereka hancur. Tentang ini, Bante, bahwa pikiran itu pelopor kita, Ya. pelopor manusia. Mohon diterangkan, Bante. Ya, otomatis kita harus paham bahwa anak-anak itu sebagaikan komputer yang masih baru, tergantung orang tua dan guru untuk mengisi program-program kepada anak-anak yang kita didik. Kalau anak-anak ini dikasih program yang salah dan salah terus, dia akan menjadi makin lama makin dewasa menjadi orang-orang yang kurang baik karena programnya virus semua yang diisikan. Tetapi sejak anak dia diisi program yang positif, yang baik, yang berguna, yang memikirkan. Kita hidup harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Bukan memikirkan kita harus dapat manfaat. Kalau kita berpikiran untuk dapat, itu sudah mengajarkan dengan egois yang salah jalan, otomatis ini akan menjadi cara berpikir yang salah. Mereka makin dewasa, akhirnya nanti masyarakat kita akan menjadi tidak memiliki cara berpikir yang jernih dan bersih. Itulah yang akan mengotori bangsa dan rakyat kita menjadi orang-orang yang kotor semuanya. Akhirnya itu akan membahayakan bagi negara kita. Tetapi kalau semua pendidik, baik orang tua, guru sudah memahami, kita sudah punya komputer yang baru, marilah kita dengan penuh cinta kasih bersama-sama memberikan didikan yang terbaik. Dan kita ada keberanian untuk membaca semua kitab suci. Jadi jangan kita takut membaca kitab suci ini nanti masuk neraka, murtad dan macam-macam. Itu sudah ketinggalan zaman. Karena kita tahu kitab suci itu sesungguhnya adalah ciptaan dari manusia-manusia yang dahulu.
2.500 tahun yang lalu, ada yang 2.000 tahun yang lalu, ada yang 1.500 tahun yang lalu, mereka berkumpul menciptakan kitab suci itu. Lalu kita katakan ini yang paling hebat, kita harus membandingkan, membaca dulu, baru kita tahu kehebatan mana yang lebih baik. Marilah kita dengan jujur, mana yang memiliki cara revolusi, cara berpikir yang dengan belak-belakan, tidak ada tedeng aling-aling, tidak mengatakan ini yang terbaik dan itu yang terjelek. Mari kita bersama-sama, Anda bisa menilai mana yang terbaik, yang berguna, yang bermanfaat. Itulah yang kita ambil bersama, sehingga itu memberikan kepada masyarakat bersama, sehingga anak-anak diisi dengan program yang terbaik. Otomatis disitulah guru-guru sudah revolusi dan cara berpikirnya memberikan revolusi, cara mengajarnya, otomatis disinilah kemajuan yang diharapkan akan terwujud di mana-mana. Seperti itu, Bante. Monggo dari Ki Eko, bagaimana panjenengan juga seorang guru aturan? Iya, menindaklanjuti apa yang diaturkan oleh Bante, bahwa kita harus belajar memang. Betul bahwa pikiran seseorang adalah dunia seseorang. Bahkan para filosof sebagian aliran tertentu mengatakan bahwa dunia sosial dan apa yang dianggap realitas itu adalah proyeksi dari imajinasi individu masing-masing orang. Ya. Coba diulang. Dunia sosial, ya. Kalau kita melihat masyarakat peradaban misalnya itu, dan apa yang dianggap realitas itu adalah proyeksi dari imajinasi setiap individu. Komunitas individu. Ya, tadi. artinya memang budaya itu memang hasil pikiran orang, ciptaan pikir orang. Nah, kalau kita lihat misalnya Majapahit yang termasyhur kemudian hancur, kita bisa lihat dalam konteks sebab akibat. Memang ada sebuah karma buruk, karena apa? Dalam konteks kisah keris condong campur yang Luk 13 itu, memang ada 13 faksi yang memang saat itu, singkat cerita, mendukung Siwun Prabu Brawijaya untuk mengokohkan wahyunya Majapahit. Tetapi yang terjadi apa? Karena ada dua dari faksi itu yang pengen berkuasa, pengen menikung dari belakang atau tidak rukun, karena tadi dicuplik serat wulang ngereh tentang pucung, tentang kerukunan. Saat itu memang benihnya ada yang nakal, tidak rukun, sehingga apa yang terjadi? Maka dalam kisah potolnya atau patahnya salah satu luk dari keris condong campur itu memberikan sebuah tamsil bahwa tidak sulit lagi. Akhirnya apa? Majapahit yang peradabannya 193 tahun itu bisa runtuh begitu saja di era Brawijaya keempat. Dan kemudian apa? Mataram misalnya. Mataram itu 121 tahun. Dan agak sebelum Mataram ada Pajang itu 71 tahun. Indonesia baru 74 tahun. Jadi memang kalau kita kepingin menciptakan sebuah negara kebangsaan yang memang solid, ya setiap individunya harus berpikir tentang keindonesiaan. Kalau memang ada salah satu atau beberapa kelompok yang memang kepingin tidak berpikir keindonesiaan, ya tunggu saja kehancurannya. Maka dari itu kita banyak belajar dari era Pajang, era Majapahit, era Mataram, bahwa kerukunan itu penting. Dan itu murni mutlak dipikirkan bahwa otaknya orang seluruh Indonesia harus rukun, NKRI. Nah, maka kembali kalau kita melihat ke budaya Jawa, bahwa benih itu indikatornya salah satunya adalah rukun. Kalau memang pengen Jawa, pengen benih, ya harus rukun. Kadang-kadang kalau kita tadi berpikir tentang pikiran setiap rakyat Indonesia harus tentang NKRI, maka dari pikiran itu energi ya Bante ya. Nanti selalu bercerita bahwa pikiran itu mempunyai energi sekian, pangkat sekian. Bante selalu menerangkan itu. Kalau getaran ini terkoordinir ya, kita ini Indonesia merdeka itu hanya bondo getaran pikiran. Betul. Mana kita perang, kong kita tidak punya apa-apa. Yang sudah terbentuk sejak 1912. Di tahun 1912 itu mulai ada getaran-getaran Jiwa Mardika. Nah, gerakan-gerakan Jiwa Mardika ini yang membuat akhirnya betul-betul menjadi merdeka di 1945. Jadi butuh 30 tahun ya. 30 atau 40 tahun untuk hitungan sebuah kemerdekaan yang 350 tahun, luar biasa sekali. Hanya 30 tahun kita bisa merdeka berikutnya. Nah, seperti ini yang diceritakan Bante, bahwa
pikiran adalah pelopor. Penjelasan tadi mengatakan setiap bangsa Indonesia harus mempunyai pelopor pikiran tentang NKRI. Jangan sampai ada terpecah belah. Bila terpecah belah, 1, 2 ini tidak segera dibunuh, tidak segera ditindas dan dimunculkan jiwa NKRI, tentu ini akan berbahaya sekali. Betul. Pikiran seseorang adalah dunia seseorang. Betul. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara, berani tentunya. Kalau Indonesia pengen rukun, sementara faktanya kita itu berbeda-beda, maka konsepnya harus toleransi. Nah, maka dari itu saling memahami, toleransi di antara perbedaan itu adalah hal yang penting sekali untuk kunci sukses suatu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Kalau kita tidak bisa saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain, maka juga akan sulit untuk bisa bersatu dalam konteks NKRI. Maka dari itu, ketika dunia seseorang adalah pikiran seseorang, pikirannya juga harus benih. Dalam konteks ini, yaitu tadi rukun. Nah. Kalau orang Jawa ada kata benih ngerti weruh. Ya. Di Buddha juga begitu. Jadi Buddha juga mengajarkan orang yang sadar ya Bante. Buddha apa artinya Bante? Ya, kalau kita lihat Buddha itu artinya, beliau selalu menekankan kebijaksanaan itu sangat-sangat penting. Dan mengharapkan juga, mengajarkan teknik kepada semua umatnya itu, kamu jadilah pintar, jadilah bijaksana, jangan mudah percaya. Itulah yang pentingnya. Maka dengan demikian ini kalau dilihat, Sang Buddha ini sebelum dia mencapai kebuddhaan, sudah berkali-kali dia menjadi raja di alam semesta ini. Sudah berkali-kali hidup sebagai manusia. Jadi raja di raja, yang terakhir waktu dia jadi Raja Wesantara. Maka dari situlah kita harus belajar, ketika dia menjadi Raja Wesantara ini, 10 faktor yang harus dia jalankan, karena beliau itu seorang yang sangat-sangat luar biasa. Yang penting mereka harus senang dana, memberikan apapun yang dia miliki, memberikan apapun yang dia pikirkan demi manfaat segitu banyak seluruh rakyatnya, bukan demi kepentingan pribadi. Dia sudah siap untuk berkorban apapun juga. Dia juga begitu sabarnya dan selalu memaafkan kesalahan siapapun juga, harus langsung dihilangkan dalam pikirannya, tidak ada benci dendam kepada siapapun juga. Ya, dan sangat memiliki kebijaksanaan. Dengan cara seperti 10 macam ini dikembangkan, itu akan jadi pemimpin yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan pemimpin seperti itu yang akan kita miliki setelah presiden yang kali ini. Baik keluarga Dhamma TV, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang karma, bahwa ternyata karma itu tidak pernah salah. Karma tidak pernah salah orang, karena karma tidak pernah salah waktu, karma juga tidak pernah salah membalas. Bila Anda seperti pernah berhutang uang, nanti datangnya juga tentang finansial. Kalau pernah berhutang tentang misalnya batin, ya pikiran, datangnya juga akan pikiran dan batin. Jadi semua itu langsung begitu langsung. Bahkan rasanya karma pada dewasa ini diperpendek waktunya. Mungkin karena mungkin bumi akan banyak pergantian, yang orang-orang bilang kiamat atau banyaknya pergantian. Sekarang ini sudah banyak sekali loh pergantian yang ada di bumi ini. Dan mungkin itu harus dipercepat, jadi karma-karma cepat dikeluarkan supaya nanti ketika orangnya sudah berpindah dimensi, sudah selesai karmanya. Jadi hati-hati untuk melakukan hal buruk. Banyak sekali kisah-kisah tentang karma baik maupun karma buruk yang hanya beberapa tahun sudah terjadi, hanya 2-3 hari sudah terjadi, karena memang jelas hukum karma. Sampai disebut hukum karma berarti demikian nyata dan jelas. Bagaimana menurut Keko tentang hal ini? Iya, dulu mungkin sering kita
mendengarkan pitutur luhur itu seperti angin lalu. Kognitif kita mungkin, kesadaran kita mungkin bisa menerima, tapi secara afektif perasaan kita atau apalagi psikomotorik perilaku kita mungkin belum. Tapi sekarang setelah bukti fakta-fakta itu banyak di lapangan, maka orang mulai oh iya ya ternyata mulai begitu. menggali. Misalnya kalau kita menebang pohon sembarangan, menggunduli hutan, akhirnya banjir. Dulu ya cuma sekedar anjuran di sekolahan, di lingkungan, di media. Sekarang banjir betul loh itu, banjir bandang di mana-mana kalau musimnya. Kalau kita makan sembarangan, maka akan terjadi sakit. Dulu ketika masih sehat, masih muda ya, Makan alah wong bisa beli dan enak rasanya, urusan gue, urusan saya lah. Tapi setelah kena sakit, apakah itu kolesterol, apakah itu asam urat, oh iya ya ternyata ini karma yang harus saya terima. Itu kan namanya misalnya. pupur sawise benjut. Jadi memang kesadaran bisa jadi terjadi setelah karma itu datang. Bukti terjadi baru orang, oh iya ya ternyata kok tidak dari dulu-dulu ya kita sejak dini untuk menjaga lingkungan, untuk yang berbuat yang baik-baik misalnya, seperti itu Bu Ani. Iya, jadi sangat disayangkan ya bila pupur sawise benjut. Alangkah indahnya bila tidak usah benjut tapi pupur. Jadi kan tambah cantik, tambah baik kehidupannya. Tetapi banyak orang perlu dicambuk dulu baru sadar bahwa perilakunya salah. Dulu apa itu namanya nasihat-nasihat atau petua leluhur itu hanya disebut unen-unen. Iya, Ya. betul sekali. Padahal unen-unen itu artinya bunyi-bunyian yang artinya ya hanya semacam musik. Iya. Padahal begitu diterapkan, ditelaah, dipetani, luar biasa intisarinya. Karena hampir semua petua dari leluhur yang dikemas sebagai apakah itu lagu dengan sinom, pangkur, dandang gula dan sebagainya, itu lagu-lagu hanya sekedar disebut unen-unen. Jadi begitu sederhananya orang Jawa ini. Nah ini kalau menurut saya ini yang disebut, kalau saya lah ya, ini mengatakan kitab teles. Karena yang kitab garing itu tertulis ya, Jinejer ing Widotomo itu jelas kitab garing karena sudah ada jejer di buku-buku Widotomo. Tetapi kitab telesnya yang seperti unen-unen itu juga banyak sekali. Betul. Dan itu mengandung ajaran-ajaran utomo atau ajaran-ajaran kebenaran. Misalnya ojo njiwit wong liya yen dijiwit krasa lara. Nah, ini luar biasa. Jangan menyakiti orang lain bila Anda tidak ingin disakiti seperti itu. Ini hukum karma ini. Ini memang kita akan mencoba menunggu ini Bu Ari. Menunggunya adalah memang di dalam ramalan Jayabaya itu bakal ono edan-edane mangsa ya wis ono banyu kena disunduki lan swara kena dipincuki. Salah satunya. Artinya memang banyu kena disunduki itu ya es batu. Kalau memang indikator dohir, indikator fakta realnya kita lihat itu bisa dilihat oleh mata bahwa air itu bisa diubah oleh manusia menjadi es. Banyu kena disunduki lan swara kena dipincuki. Suara bisa disimpan dalam CD, kaset, flash disk dan seterusnya. Itu merupakan pertanda zaman edan. Nah, padahal edan itu yang ora keduman, ora kumanan, melo edan ora keduman. Jadi kalau kita tidak edan, misalkan kita gini aja, kita bersikukuh pada pikiran lama, sudah saya tidak akan menggunakan CD. Ya udah enggak maju. Hati tidak punya dhamma TV karena berpikiran kolot. Tapi itu hanya sebuah tanda Bu Ani, yang artinya di mana di dalam Widotomo sudah sangat dituangkan jelas. Kita sekarkan Bu Ani ya. Monggo. Jinejer neng Widotomo Bretan kembo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa
yakti sepi asepolir sepasamun samangsaning pakumpulan gonyak ganyuk ngleling semi. Nah, ini sudah dituangkan dalam Wedatomo. Mretan kebo kembangan ing pambuti nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa. Walaupun tua usia, kalau tidak bisa menjaga hati dan perasaan, bernafsu, tadi Bante sudah singgung, bernafsu untuk kepingin menyuburkan, mengayakan kelompoknya, kepingin menggendutkan dirinya sendiri, maka ketika dia jadi leader pun juga dia akan nanti ler. Yakti sepi asepolir sepah samun. Sejatinya itu kosong, sepi. Sepo itu sepah dwilinggo salin swara. Samun itu samar-samar misterius, tidak bisa dipercaya. Samangsaning pasemuan gonyak ganyuk ngeleling semi. Dia akan memalukan dirinya sendiri, bakal dikuyo-kuyo, akan disuruh turun sama rakyat nanti itu. Kira-kira begitu. Nah, ini karena memang lagi-lagi karena tidak bisa membawa angkara, maka Tuhan bisa kasih karma langsung, bisa kasih balasan langsung karena memang tidak bisa laku tomo. Ini persis dengan jargon kata kota kita Malang ini, yang berasal dari kata Mala Angkusa Esvara. Tuhan akan singkirkan yang jelek, ya begitulah. Nah, itu. Maka dari itu sesungguhnya lagi-lagi di dalam frame budaya Jawa, masalah sebab akibat itu sudah sangat dianjurkan dalam berbagai referensi. Apakah itu tembang, kitab, buku, kitab pandom, primbon dan sebagainya, sudah sangat tertulis dengan jelas. Kira-kira begitu, Mbak Ani. Ya, terima kasih. Jadi memang budaya Jawa ini kan unsur apanya ya, basisnya itu kan Hindu Buddha. Raja-raja Jawa itu mereka selalu mengacu pada Hindu Buddha. Hindu dianggap agama yang juga ada dewa-dewa dan ada Tuhannya, dewa-dewa yang sangat berkuasa. Buddha juga karena dianggap ajarannya bagus sekali, bahkan meniadakan kasta. Itu luar biasa Buddha ini. Akhirnya ada Wedatomo yang mutlak isinya itu tentang Buddhis itu, Wedatomo itu. Jadi di situ makanya kalau kita mendengarkan Dhamma TV itu banyak yang bicara cocok hati saya, enak didengar, karena ya kalau menurut saya secara genetika sudah diturunkan di tiap hati setiap manusia tentang apa tadi, kebenaran utama tadi, Wedaran yang utama atau ajaran kebenaran, itu tentang ajaran kebenaran dari Sang Buddha, Bante. Ajaran kebenaran dari Sang Buddha ini sangat-sangat simpel. Kita harus tahu, sebab kita gunakan mata kita untuk melihat ke arah yang negatif, buahnya negatif untuk pikiran kita. Maka dari itu kita diminta, ayolah kita dengan tegas, jangan dilihat apapun yang negatif yang bisa membuat pikiran kita menderita. Tetapi, marilah kita bersama-sama gunakan mata kita, arahkan ke jalan yang membuat kita ke arah positif, yang berguna, yang bermanfaat, supaya pikiran kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Di sinilah yang katakan jalan sebab akibat. Sebab negatif hasilnya juga negatif, sebab positif hasilnya juga positif. Kita juga punya telinga sama. Marilah kita bersama-sama gunakan telinga kita. Apapun yang sering kita dengarkan yang negatif-negatif itu ternyata juga mempengaruhi pikiran kita menjadi sesuatu yang negatif. Maka mulai sekarang, marilah kita bertekad, jangan mendengarkan apapun yang negatif dari siapapun juga, supaya kita stop di telinga kita, tidak kita salurkan ke orang lain. Jadi gosip, hal-hal yang jelek dari orang lain tidak usah kita sebarkan ke siapapun juga, kita hentikan. Tetapi kalau ketika kita mendengarkan sesuatu yang positif, yang berguna, yang membuat kita adem, ayem, mendapatkan manfaat, ayolah kita kembangkan ini yang positif, yang bermanfaat ini kepada teman-teman kita, supaya menyebar hal-hal virus yang baik ini yang berguna, supaya mereka mendapatkan manfaat, mereka mendapatkan kedamaian. Demikian juga pikiran kita juga sama. Pikiran kita itu condong ke arah negatif,
ternyata percaya atau tidak percaya, reaksinya negatif muncul dalam pikiran kita sendiri. Disinilah tanaman negatif, buahnya juga negatif. Tanaman kita ke arah positif, akhirnya kita akan mendapatkan cara berpikir kita lebih positif, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Disinilah hukum sebab akibat. Tidak usah nanti tunggu neraka atau surga nanti yang akan datang, tetapi saat ini sebab apa yang telah Anda lakukan melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Anda sudah bisa tahu jalan mana yang salah. Anda sadarin kita telah melakukan yang salah. Mari kita sadar, kita mulai tobat, mengikuti jalan yang benar, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik dan membawa kebahagiaan. Itulah pencerahan yang sangat simpel, sederhana, jelas, dan bisa dibuktikan oleh kita bersama. Bisa dibuktikan. Ini dari Yang Mulia Bante. Ajaran Sang Buddha bisa dibuktikan, bisa diresapi, dan tidak jelimet-jelimet. Baik, coba nanti kita tanya lagi tentang ajaran yang tidak jelimet ini, karena kita akan jeda dan kita akan segera kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, perjalanan kita sampai segmen 6 ini menarik sekali tentang karma ini, karena karma ini sebenarnya memang tidak kemana-mana, tidak akan salah orang, tidak akan salah tempat, salah alamat, nggak mungkin. Karena karma itu sebenarnya adalah hasil perbuatan kita sendiri, tergantung dari apa yang sudah kita lakukan, bukan milik orang lain, karena itu milik kita sendiri. Dan itu adalah nanti bunganya ataupun kembaliannya, sosoknya, ataupun akan berpulang kemana karma itu, tentu berpulang pada diri sendiri. Jadi hal ini bukan hal yang aneh, tetapi jelas ada di dalam kehidupan kita dan akan selalu kita terima berikutnya. Tidak kemana-mana, tidak salah alamat, tidak nanti paling karma saya nanti ditanggung oleh tetangga saya atau oleh anak cucu saya. Ternyata karma akan ditanggung oleh diri sendiri. Ada satu kalimat yang cukup baik ini tentang karma, yaitu apa yang ditanam itulah yang dituai. Sebaiknya sejak sekarang berbuat baiklah sebanyak-banyaknya agar kelak mendapatkan buah kebaikan terus-menerus. Dan ini bila dilakukan mungkin kelak sampai raga ini rusak dan harus kembali ke tanah raganya, kebaikan itu akan terus ada. Betapa indahnya, betapa bahagianya. Mungkin orangnya, rohnya mungkin hidup di dimensi lain juga. Karmanya terdibawa Bante, karma baik itu. Kalau orangnya meninggal, mau dijelaskan Bante? Ya, disinilah yang dikatakan hukum karma adalah hukum energi yang tidak pernah hilang. Dan tidak ada siapapun yang mampu menghilangkan. Maka dari itu, kita lihat sekarang, mengapa manusia ini, dia yang ini cantik, yang ingin jelek, apa yang disebabkan? Itu. Maka itu Sang Buddha menjelaskan, siapapun juga yang sering marah-marah, karena marah-marah itu akan mengakibatkan dia memiliki wajah yang seperti kita ketika kita bercermin. Oh, ternyata wajahku ya elek ngono. Nah, ketika kita marah. Demikian juga kalau kita penuh dengan cinta kasih, walaupun dia benci, marah sama kita, kita tetap tersenyum. Lucu ya, apa yang mereka bicarakan. Sehingga kita paham, dia sedang stres, dia sedang menderita. Kita tidak terlalu menanggapi dengan kemarahan, tetapi kita sedang menyadari dia punya cara berpikir yang salah, sehingga ucapannya juga salah, dan kita tidak mau terima sampah itu. Disinilah yang dikatakan kita pandai. Ada satu sebab, tetapi sebabnya itu tidak membuahkan dalam pikiran kita, karena kita mampu mengolah pikiran kita dengan tepat dan benar, dengan penuh kebijaksanaan. Disitulah yang kita membuat kita selalu bijaksana, selalu jernih, selalu bersih. Ketika pikiran kita terus-menerus dilatih seperti ini, tidak ada satupun yang negatif muncul dalam pikiran kita. Itu pun akan dilanjutkan dalam kehidupan yang akan datang. Kita punya pikiran positif, selalu penuh cinta kasih, memaafkan kesalahan siapapun juga langsung pada mereka. Otomatis orang inilah nanti lahirnya akan datang, dia cakep, bijaksana, pandai mengolah cara berpikir, sehingga ilmunya tetap
mereka miliki seperti sekarang ini, di sanalah yang dikatakan siapapun juga yang percaya apapun yang kita tanam ternyata berbuah yang kita bawa sepanjang hidup kita dalam kehidupan yang tak terhitung lagi dalam waktu yang akan datang. Marilah kita bersama-sama memikirkan untuk yang akan datang, sangat penting sekarang ini dibawa. Kita mati sekarang, nanti bisa kita bawa apakah kita ke surga yang lamanya 9 juta tahun, ataukah mungkin di surga tingkat kedua yang lamanya 36 juta tahun, atau mungkin yang 172 tahun lebih itu. Jadi 1, 2, 3, 4 makin tinggi kualitas batin dan pikiran kebaikan kita, makin tinggi surga yang akan kita peroleh. Ketika habis kekuatan di sini, kita lahir ke bumi lagi, ternyata kita menjadi manusia yang cakep, yang cantik, yang bijaksana, yang pandai. Akhirnya kita juga kembali memiliki kemampuan mengolah pikiran kita yang dahsyat, lain dari yang lain. Kita belajar apapun, agama manapun juga, kita tahu mana yang benar kita masukkan, ini yang tidak benar kita buang. Tidak bisa menerima ajaran-ajaran yang tidak benar itu, karena kita sudah punya program yang lama telah kita simpan dalam pikiran kita. Yang tidak benar kita langsung mampu mendelete dan menyingkirkan semua itu. Karena itulah kita belajar saat ini, belajar dengan tegas, berani, yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Ketegasan itulah yang akan kita bawa terus sehingga kita akan menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Marilah kita dengan keberanian belajarlah dengan sungguh-sungguh semua ilmu agama, sehingga dengan demikian Anda akan bisa menilai sendiri mana yang paling benar dan mana yang sedang, yang mana yang kurang benar. Jadi yang cocok itu Bante untuk dia. Yang cocok sesuai dengan hatinya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Ya, karena kebijaksanaan orang ya berbeda-beda. Ada stratanya. Jadi sebaiknya kalau belajar agama, semua agama dipelajari dulu, karena kebanyakan agama sekarang itu warisan, Bante. Ya, turun-temurun dari sekolah A diajar begini, dari orang tua diajar begitu. Jadi mereka dapat sesuai dengan tradisi masing-masing lah. Iya. Padahal, mereka bukan mencari sendiri. Padahal dulunya kita kan beragama Buddha juga. Sedangkan Sabto Palen jelas mengatakan saya pendeta Buddha. Dia mengatakan. Sebetulnya sesungguhnya kan yang penting itu, apakah agama itu membawa perubahan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah beragama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pikiran kita tetap bingung, kita stres. Pikiran kita tetap kacau, pikiran kita juga cepat emosi, tetap marah. Berarti kita sama sekali tidak ada perubahan dalam pikiran kita. Berarti agama yang kita pelajari, yang kita anut itu tidak ada merevolusi ke dalam batin dan pikiran kita. Kita cuma diminta hafal. Tapi nol potol yang kita dapatkan. Tetapi Sang Buddha lain. Sang Buddha katakan ini loh teorinya. Kalau teorinya ini kamu dijalankan, baru ada hasil. Siapapun juga yang baca teori kitab suci Tipitaka, nggak dijalankan, ya nol juga. Maka dari itu agama bukan cuma dibaca, dipercaya, tetapi yang penting itu bagaimana pelaksanaannya. Dalam intinya ada dalam batin kita, bersama-sama mengolah batin dan pikiran kita. Arah positif itu bagaimana, mengendalikan pikiran itu gimana, menenangkan gejolak pikiran itu gimana, membersihkan batin dan pikiran kita itu gimana. Kalau itu ditunjukkan, baru menemukan ini loh jalan yang benar. Kalau ini sama sekali di kitab suci tidak pernah dibahas, sudah tidak ada perubahan dalam mindset mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menata pola berpikir yang benar itu. Saya jamin mereka akan tidak menemukan cara itu. Karena jelas tidak bahagia. Mereka tidak akan bahagia juga dan tidak mendapatkan manfaat. Maka dari itu, kita berani dengan jujur, agama seharusnya membawa manfaat pada semua makhluk, tidak ada pandang bulu. Itulah keberanian di dalam berbicara belak-belakan. Kalau mereka masih tetap bodoh seperti itu, ya siapa tahu, ya biarin aja. Kita tidak bisa apa-apa. Karena mereka tetap memegang teguh dalam kebodohannya. Percaya itu jeneng bodoh. Jadi kalau kita tidak percaya, menganalisa dulu, menyelidikin dulu, mempelajari dulu, mana yang baik kita ambil, mana yang busuk, yang sampah, langsung aja dibuang semuanya. Otomatis kita tidak, yang sisa itu yang baik-baik. Kalau kita nggak berani seperti itu, kita selamanya akan dibodohin dan dijajah agama.
Agama bisa menjajah, Bante? Loh jelas toh, sekarang kita banyak ini dari agama ini agama itu, mereka harus pakai itu kerudungan misalnya. Kalau kita perhatikan memang bagus, di Timur Tengah itu banyak debu. Pasir panas. Jadi pimpinan guru agama itu pinter supaya kamu tidak kotor rambut kamu, pakai aja ini kerudung. Tapi mereka kalau di Indonesia nggak ada debunya, bersih seperti surga, tidak ada mengotor, nggak cocok. Nah itulah yang dikatakan kita harus memikirkan sesuai dengan kondisinya. Kalau zaman itu betul, tapi zaman sekarang kalau di Indonesia nggak cocok. Kalau di Timur Tengah masih dipakai, masih tepat karena banyak debunya. Seperti itulah. Jadi dengan demikian kita harus pandai menganalisa apa yang menyebabkan kok harus pakai itu. Itu hanya tradisi, itu bukan agama. Jadi pakaian itu sesungguhnya hanya tradisi. Maka dari mau dipakai silakan, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Enggak. Oke, kok ada tambahan, monggo? Ya, dalam konteks karma sebenarnya baik atau buruk itu tentu harapannya secara budaya Jawa atau meneh itu baik. Maka jargonnya, simbolnya adalah keris Kiai Sapu Jagat. Sebenarnya itu bukan sekedar sebuah apa, tapi ini bukan sekedar sebuah benda, tapi lebih dari itu. Kiai Sapu Jagat itu artinya jagatnya disapu nganti ora ana apa-apa. Ngari nganti orang duwe rasa duwe. Sebenarnya adalah sebuah tamsil, sebuah sindiran yang maha dahsyat bahwa ketika orang atau pribadi si Jawa ini bisa mengelola angkarannya, itu makanya dia disebut mempunyai ageman Kiai Sapu Jagat. Jagatnya disapu nganti ora ana apa-apa, nganti orang duwe rasa duwe. Jadi artinya tiap orang ya. Ya. Sapu Jagat itu satu daya yang membersihkan hati. Iya, intinya adalah begitu. membersihkan hati. Hanya untuk satu orang, bukan jagat ya. Jagat kecil. Ya, betul. Ya, Sumrambahing jagat cilik ing jroning jagat gede. Artinya terimplementasinya jagat kecil akan berdampak pada jagat besar yang sejahtera dan damai seperti jargonnya Dhamma TV gitu. Iya, damai di hati. Iya. Iya, Bante. Tentang damai di hati, kita jarang menggunakan ini sebagai penutup. Silakan, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, ternyata semua kehidupan kita digerakkan oleh pikiran kita bersama. Marilah kita menganalisa dan menyelidiki arah pikiran kita kemana yang sering membuat kita menderita. Ketika kita menyadari, oh arah pikiran kita yang salah yang membuat kita menderita ini, jangan diarahkan lagi ke sana. Kita bertekad untuk berani merevolusi mental kita secara pribadi, arahkan pikiran kita menuju ke arah yang positif. Karena yang positif itu pasti membuahkan buah yang positif pula. Ketika kita mampu mengolah pikiran kita ke positif, itu memberikan buah, membuat kita tambah bahagia. Dan pola pikir kita seperti ini, marilah kita ikutin jalan yang tepat dan benar, bukan dari kepercayaan kita yang ada di KTP, tetapi mindset kita yang tepat, benar, mampu menjadi self development di dalam manajemen pola berpikir yang tepat dan benar, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang freedom to choice, memilih yang tepat dan benar itu untuk membangkitkan pikiran kita positif, sehingga kita bersama-sama mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang sesungguhnya yang merupakan dicari oleh semua makhluk untuk menemukan harta karun yang lebih bernilai. Karena Sang Buddha katakan positif maupun negatif ternyata juga masih permainan pikiran kita sendiri, tetapi ada sumber yang tidak tergerakkan, yaitu masuk ke dalam batin dan pikiran kita. Temukan inti di dalam batin dan pikiran kita yang begitu hening, jernih, tenang, damai, tidak ada nama apapun juga, tetapi sadar sempurna. Ketika kita tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh memori kita, tidak dipengaruhi oleh permainan pikiran kita lagi, akhirnya kita bebas dari semua penderitaan itu. Disinilah yang dikatakan hakikat Tuhan yang Maha Suci kita dapatkan. Semoga semua makhluk hidup penuh dengan kedamaian dan penuh kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih Ki Eko.
kita tutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi.